semuanya. Nah, yuk kita belajar matematik lagi ya. Materi yang kita bahas sekarang adalah matematika wajib, yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi di sana langsung aja kita masuk ke masalah yang perlu kita bahas ya. Nah, ini topiknya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTP. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita harus melakukan pemisalan dengan memisalkan atau memilih variabel apa yang kita inginkan, apakah X, Y, Z, boleh juga A, B, C, boleh juga P, Q, R, ya terserahlah. Kemudian kita yang kedua membuat model matematiknya. Jadi kita harus buat model matematiknya ke sistem persamaan linier 3 variabel karena topiknya sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian setelah kita buat modelnya, lalu kita bagaimana kita menyelesaikan atau menafsirkan penyelesaian SPLTP itu. Ya, sebagai contoh sebuah soal. Ini contohnya saya buat. Sebuah toko mempunyai persediaan air mineral dalam kemasan botol kecil, kemasan botol yang sedang, dan yang besar. Volume 2 botol kecil dan 3 botol sedang adalah 3.450 ml. Volume 3 botol kecil dan 4 botol besar adalah 7.800 ml. Kemudian volume 2 botol sedang dan 3 botol besar adalah 6.000 ml. Permasalahan, tentukan volume setiap jenis botol kemasan air mineral tersebut. Jadi persoalan yang pertama kita ambil pemisalan. Jadi yang pertama kita misalkan X itu, kemudian dia cerita kemasan botol, berarti di sini 2 botol kecil dan 3 botol, dia beratnya 3.000. Dua-duanya itu yang 2 botol yang kecil dan 3 botol yang sedang 3.450. Jadi yang kita misalkan di sini volume 1 botol kecil X itu volume 1 botol kecil ya, 1 botol kecil, itulah sebagai X kita buat. Kemudian Y nya kita buat dia volume 1 botol sedang, gitu, karena ada botol sedang, ada kecil, sedang, dan besar. Jadi yang Z ini kita misalkan dia volume 1 botol besar, kecil, sedang, besar. Nah, ini dia. Lalu inilah pakai pemisalan. Lalu kita masuk ke modelnya ya. Kita masuk ke modelnya. Model yang kita buat dia kita ambil sesuai dengan soal. Volume 2 botol kecil dan 3 botol kecil, berarti dia 2 botol kecil, berarti dia volume 2 botol kecil. Botol kecil itu adalah X, berarti 2X ya, 2X. Dan 3 botol sedang adalah Y, tambah 3Y ya, adalah 3.450 ml. Mililiternya nggak perlu kita tulis, ini merupakan persamaan 1. Lanjut
itulah 2 botol kecil. Kemudian volume 3 botol kecil, 3 botol kecil dan 4 botol besar. Kecil besar berarti XZ, 3 botol kecil ditambah 4 botol besar 4Z adalah 7.800 ml. Mililiternya nggak perlu kita tulis, nanti aja. Ini persamaan 2 ya. Kemudian volume 2 botol sedang. 2 botol sedang itu berarti 2Y tambah 3 botol besar. 3 botol besar berarti Z ya. 3Z sama dengan 6.000 ml. Ya, kira-kira inilah modelnya. Persamaan 3. Lalu penyelesaiannya ini boleh kita selesaikan dia dengan cara eliminasi, boleh juga substitusi. Jadi supaya lebih cepat kita lakukan aja dengan cara campuran, digabung dia eliminasi dengan substitusi. Ini persamaan 1 2 ya kan, 1 2. Yang ada yang sama di sini 1 2 X dia, X 1 2 X. Nanti di 1 2 X ya kan. Kemudian nanti yang 3 4 Z 1 2 dia X. Ya ini 2 apa dia ya? Ya 1 2 X. Kita lihatlah dia apanya. Yang disama itu dia 1 2. Variabel yang samanya adalah X dia. Ya. Kita tampilkan ya. Eliminasi. Jadi yang sama itu yang kita eliminasi. Eliminasi X. Ya, jadi eliminasi yang hanguskan dia, habiskan atau singkirkan X dari persamaan 1 dan 2 ya. Dan 2 ya, eliminasi. Jadi kalau tereliminasi berarti tersingkir dia. Ya. Samaan 1 dan 2 berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 3.450. 3X ditambah 4Z sama dengan 7.800. Ini kali 3, ini kali 2 supaya sama, karena yang kita eliminasi X berarti koefisiennya ini yang kita ini 2 3, ini menjadi 3 2. Kalikan dia, ini menjadi 6X ditambah kali 3 9Y kali 3 dia ini. Nah, berapa ini kali 3? Ya 0 15. Nah, ini 3 kali 0 0 ya kan, 0 15 5 1 12, jadi 13 3 1 3 kali 3 9 tambah 1 10, jadi 10.350. Ini kali 2 6X ditambah 8 Y sama dengan kali 2 0 0 16 1 14 tambah 1 15 ya. Oke, 15. Jadi kita kurangkanlah dia ya, kurangkan ini 8 ini, oh ini Z ini. Dia Z ya, 8 Z kali 2 kali 4 Z, jadi 8 Z 8 Z ya, 8 Z. Kita kurangkan habis X nya ini ya, habis 9Y kurang 8Z sama dengan min berapa dia ini, minus 5.250 ya, minus 5.250.
50. Inilah persamaan 4 ya. Persamaan 4 dan persamaan 3 sama variabelnya YZ. Berarti ya kita ambillah apa eliminasinya, apa yang kita eliminasikan antara yang dua itu ya. Oke, eliminasi. Nah, sekarang eliminasi iya, Y dan Z sama dia, kita eliminasi lah Y ya. Kita eliminasi Y dari persamaan 3 dan 4 ya. Kita singkirkan Y dari persamaan 3 dan 4, itu maksudnya persamaan persamaan 3 ini dia 2Y tambah 3Z 6000, 9Y kurang 8Z minus ya 2Y tambah 3Z. Oke ya, 2Y tambah 3Z sama dengan 6000 ya. Terus 9Y persamaan 4 ya, tambah kurang ya, kurang ya, bukan tambah ya, kurang lah ya, kurang 8Z sama dengan minus 5250. Lalu Y nya yang kita eliminasi, berarti ini kali 9 kali 2 ya. Berarti dia ini 9 kali 2 18Y ditambah 27Z sama dengan kali 9 54.000 ya, 54.000. Kemudian ini kali 2 18Y, ini kali 2 kurang 16Z sama dengan kali 2 10.500 ya kan, 10.500. Lalu kita kurangkan lagi ya, berapa dia ini habis, dikurang ini menjadi tambah 30 menjadi 43Z, 27 tambah 16 min kurang min jadi tambah, jadi 43Z ini 54.000 dikurang 10.500, berarti dia 43.500 ya, 43. Nah itu ya, 43 ya, 43 kurang min ini ya, kurang min ya, ini ada min di sini ya, kurang min jadi tambah dia 64.500 gitu ya. Kurang min, ini ada min rupanya ini, kali minus, nah ini min jadi tambah 64.500 ya. Berarti Z adalah 64.500 dibagi 43, berarti berapa itu? Berarti dia 1.500 ya, 1.500. Oke, jadi kita sudah dapat Z, lalu kita substitusi lah, substitusi Z sama dengan 1.500 tadi ini ke persamaan 2, 3 atau 4 ya, ke salah satu lah. Nah, kita ambil aja ke persamaan 2 ya, ke persamaan 2 ya, persamaan 2 tadi yang mana dia? Ini dia 3X ditambah 4Z 7.800, 3Z tambah 3X tambah 4Z 3.800 ya. Oke, jadi
3Z, 3X tambah 4Z, 4Z sama dengan 7.800 ya. Nah ini kebersamaan apa ini? Kebersamaan 2 tadi ya. 7.200 bersama 2. Kita gantilah Z-nya. Berarti 3X ditambah 4 kali 1.500 sama dengan 7.800. 4 kali 1.500 kan itu 6.000. 6.000 ya kan? Jadi 6.000 dia 6.000 dikurangi 6.000 berarti dia 3X sama dengan 7.800 gitu, kurang ini dia 6.000 ya kan. 6.000 3X itu 1.800 lalu dibagi 3 adalah berapa dia nih? X nya 600 ya, X nya 600 lah ya. Kemudian kita substitusilah X sama dengan 600. Ini X nya sudah dapat dia, ini Z nya sudah dapat ya. Kita substitusilah X nya ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 ini kan dia ini 2X kurang 3Y supaya dapat Y. X, Z sudah dapat, kita cari Y. Jadi ke persamaan 1 ya. Substitusi X sama dengan 600 ke persamaan 1 ya. Mana dia tadi? 2X tambah 3Y sama dengan 3.450. 2 kali 600 tambah 3Y sama dengan 3.450 ya. Ini 1.200. 3Y sama dengan ini 3.450 kurang 1.200 berarti 3Y berapa dia ini? 2.250 ya. 2.250, maka Y nya itu kita bagi 3 lah nih ya kan. 21 bagi 3 dapat 7 dia nih ya. Sisa 1 15 dapat 5, 750 lah dia Y nya. Inilah Y nya ya kan. Jadi inilah dia, berarti volume, jadi volume botol kecil, jadi volume ya botol, 1 botol kecil itu adalah X, yaitu 600 ml. 600 ml 1 botol. Sedang itu adalah Y sama dengan Y 750 ml 1 botol besar, yaitu Z sama dengan 1.500 ml. Inilah kira-kira jawabannya. Nah, ini kita ambil soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini dia. 2 tahun yang akan datang, berarti kedepannya lagi, berarti harus kita tambah 2 dia dari variabel. Jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Jadi harus kita buat apanya nih? Tentukan usia Ani, Budi, dan Cica sekarang. Nah ini dia. Kita misalkanlah dia ini X
X adalah usia Ani sekarang. Ini kita ambil ya, usia Ani sekarang, karena Ani, Budi, Cica. Jadi yang sekarang kita ambil usia Ani yang sekarang kita ambil ya, ini sebagai X, dan Y nya kita ambil usia Budi sekarang, usia Budi yang sekarang ya, yang sekarang itulah yang kita ambil X nya. Berarti nanti kalau 2 tahun yang akan datang, berarti yang sekarang ke depan ditambah 4 kan gitu. Kemudian Z, usia Cica sekarang, usia Cica sekarang ya, sekarang. Jadi kita ambillah yang kedua, masalah modelnya ya, modelnya kita baca ya. Yang akan datang jumlah usia Ani, Budi, dan Cica. Nah, Ani, Budi dan Cica yang sekarang ya kan, berarti inilah sebagai persamaan pertama ya. Berarti kita tambah 2 dia, 2 tahun ke depan dari yang sekarang, karena yang akan datang. X ditambah 2 tambah Y ditambah 2 tambah Z ditambah 2 sama dengan 39. Ini dia persamaan 1 sebenarnya, tapi belum sederhana dia. X tambah Y ditambah Z, lalu 2 tambah 2 tambah 2 6 dia ya, pindah ke kanan jadi negatif 6 ya kan, berarti 39 kurang 6 kurang 6 berarti dia berapa dia, berarti X tambah Y tambah Z adalah kurang 6 berarti 33. Inilah merupakan persamaan 1 ya, 39. Ini dia, sampai di sini kita masih modelkan. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Ani adalah X, berarti X. Sekarang usia Ani yang sekarang ya kan, usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, dari Y. Berarti X sama dengan 4 tahun kurang dari usia Budi, berarti Y kurang 4. Y kurang 4, itulah persamaan 2. Atau boleh juga kita buat di ini X kurang Y, atau ya maka X kurang Y sama dengan min 4, boleh ya. Boleh juga begini, boleh. Kalau nanti kita substitusi ya lebih enak begini dia, seperti ini. Kalau mau kita pakai substitusi persamaan 2 ya. Kemudian 4 ya. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica, Budi adalah Y, Cica Z. Jumlah umurnya berarti Y tambah Z sama dengan 25 ya. Y tambah Z sama dengan 25. Inilah persamaan yang ketiga. X, Y, YZ persamaan 1 ini dia. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya kita eliminasilah. Di mana yang perlu kita eliminasi di sini dia? X, Y, Z, X, Y ya. X dulu kita eliminasi dia. Boleh ya, supaya nanti tinggal Y, Z ya. Eliminasi X ya. Eliminasi X ya, artinya singkirkan X, eliminasi X. Dari mana kita singkirkan? Dari persamaan 1 dan 2. Mana persamaan 1 ini dia.
persamaan 2 ini dia. Kita ambillah dia persamaan 1, X tambah Y tambah Z 33. Ini persamaan 2, X kurang Y sama dengan minus 4, yang sama di sini X. Kita kurangkan aja, ya kan? Kurangkan, ini X-nya habis. Y min jadi tambah 2Y tambah Z kurang min jadi tambah sama dengan 37 ya. Ini merupakan persamaan 4. Persamaan 4 dengan persamaan 3 sama variabelnya YZ Z kita hilangkan aja, Z-nya ini eliminasi lah ya. Berarti eliminasi, sekali lagi ya, eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4 ya. Persamaan 3 dan 4 ini dia 3, Y tambah Z sama dengan 25. Persamaan 4, 2Y tambah Z sama dengan 37 ya. Kita kurangkan lah karena Z yang kita eliminasi habis. 1 kurang 2 berarti min Y. 25 kurang 37 berarti dia min 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 ya. 12. Nampak dia 12 Y-nya. Sekarang sudah dapat harga Y-nya 12, berarti kita tinggal substitusi Y sama dengan 12. Dimana yang bisa dapat kalau disubstitusi Y sama dengan 12? Berarti X ya. Berarti ke persamaan 2 ya. Berarti substitusi Y sama dengan 12. Ini ya, Y sama dengan 12 sama dengan 12. Kemana? Ke persamaan 2. Ke persamaan 2 ya. Oke. Jadi persamaan 2 sudah kita tentukan tadi, yaitu dia persamaan 2, X kurang Y min 4 sama dengan min 4 ya. X kurang Y sama dengan min 4. Itulah persamaan 2, X kurang Y sama dengan min 4. Berarti X kurang 12 sama dengan min 4. Berarti X nya itu berapa dia? Berarti min 4 ditambah 12 tambah 12 berarti X nya berapa? X nya dapatlah 8 lah. Ini 8 ya. Oke, sepakat kita kan? 8. Lalu sudah dapat dia 8, juga boleh disubstitusi lagi nya ini, boleh substitusi lagi, boleh X nya pun boleh untuk mencari Y, X, Z lah yang kita cari lagi kan. Substitusi ya, kita tetapkan aja ya, Y nya juga boleh ya, Y sama dengan 12. Kita mau cari Z yang ada Y nya apa dia? Cari Z yang Y nya ada, ini persamaan 3 ya, Y tambah Z sama dengan 25 ya. Berarti ke persamaan 3 dia, Y tambah Z sama dengan 25. Berarti ke persamaan 3. Ke persamaan 3. Mana persamaan 3? Yaitu Y tambah Z sama dengan 25. Y nya 12 tambah Z nya
sama dengan 25, berarti Z nya sama dengan 25 kurang 12, berarti Z nya itu adalah 13, ya kan? 13 lah dia. Jadi sekarang usia Ani, usia Budi yang sekarang ya kan kita apa berturut-turut ya. Jadi ini dibaca jadi ya, usia Ani, terus siapa lagi? Usia Budi, usia Ani, usia Budi, kemudian siapa lagi? Usia Cica ya kan? Cica berturut-turut adalah, kita ambillah dari X nya 8 tahun, terus X nya, habis X nya Y nya ya kan 12 tahun, dan Z nya 13 tahun ya. Dalam arti gini dia, usia Ani ya kan dia 8 tahun, itu artinya tahun. Usia Budi ya 12 tahun, itu artinya. Kemudian usia Cica, inilah dia apanya, contoh 2 ya. Nah, jadi contoh 1, 2 sudah ada. Sebenarnya contoh 3 udah saya buat di sini, tapi nggak usah diterangin lagi lah, ini sudah ada penyelesaiannya, udah cukup jelas. Coba kau ikuti dia jalannya ini ya, nomor 3, ini nomor 3. Nanti kau ikuti dia, dan sudah ini nomor 3. Nah, coba diikuti dia. Nah, nanti kalau kamu apa ambil videonya, boleh kau ulangi di sini ya. Ada 4. Kemudian ini nomor 5 ya, nomor 5. Selanjutnya habis nomor 5, asal kemampuan ada 2 soal. Jadi maksud apa? Contohnya sudah ada sampai 5 di situ. Kamu asallah kemampuan kau cobalah dulu 2 soal ini untuk diapakan ya, kamu uji kemampuanmu supaya apa? Supaya kamu semakin paham dan mahir. Ini untuk yang kedua, soal yang kedua ya, supaya mahir dan paham dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Saya rasa sampai di sinilah pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikut. Terima kasih ya.